Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahillazi anzala bi ni'matil iman bi syahril mubarak bi syahri siyam bi syahri wallazi anzala Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semangat kita masih terus untuk meraih kemuliaan demi kemuliaan selama perjalanan bulan Ramadan. Insyaallah mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang terpilih dan dilayakkan oleh Allah mendapatkan kemuliaannya kelak baik di dunia ataupun di akhiratnya. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik, terkait tema yang saya sampaikan, mungkin pernah mendengar juga ya, Rabbani dan Ramadhani. Benar ya Bapak Ibu? Ya kalau enggak paling tidak barusan udah. Iya. Paling pustaka Rabbaninya. Makanya tidak mungkin di pustaka Rabbani pasti dominasi pakaiannya pakaian muslim dan muslimah. Mulai pakaian rekbong temu untuk yang perempuan. Baik, ini salah satu di antara yang menjadi bagian tafakur tazkirah kita. Itu Allah sampaikan di dalam surat An-Nahl ayat 92, wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Dan janganlah engkau, kata Allah, seperti seorang perempuan yang sudah memintal tali temali diikat dengan kuat, lalu setelah itu dilepaskannya. Gambarannya bahwa Ramadan itu bagian dari cara Allah membentuk karakter-karakter rohani. Karakter-karakter rohani yaitu karakter-karakter yang kalau seorang ulama menyampaikan Robbaniyun itu adalah orang yang jiwanya melepaskan, menghikmatkan perjalanan kehidupannya, totalitas kehidupannya kepada pengabdian kepada Allah. Jadi dari mulai gerak, sikap, tingkah laku, bahkan perjalanan kehidupan, ma'isyah, kasab atau kehidupannya itu diarahkan ke sana. Atau mungkin jamaah rahimahullah kita kenal di dalam surat Al-An'am ya. Ada 162, kul inda sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi orang-orang robbani itulah orang-orang yang dia orang yang dia bergelut dan menggeluti perjalanan kehidupannya kepada ilmu-ilmu syariat. Artinya ilmu syariat itu din Islam, dan din Islam itu dijadikan satu pijakan standar bagi perjalanan kehidupannya sebagai apapun dia di dalam kehidupan ini. Itu jadi orang-orang yang totalitas ketaatannya terus menerus mewujudkan dimanapun kapanpun dia berada tetap menjadi seorang mukmin, seorang muslim yang taat. Jadi ketaatan yang tidak terbatas dengan waktu, ketaatan yang tidak terbatas dengan ruang, dan ketaatan yang tidak dibatasi oleh kondisi dan situasi apapun. Dan sebenarnya hamba-hamba robbani itulah hamba-hamba yang telah dipertontonkan atau diperlihatkan oleh para nabi dan rasul, para ulama dan para kiai ketika mereka menyampaikan dakwah-dakwah Islam di dalam perjalanan kehidupannya. Dengan tantangan-tantangan apapun, maka muncul jiwa robbaninya, yaitu pengabdiannya, totalitas pengabdian kepada Allah, maka dia melakukan sebagai satu wujud bi'ilali kalimatillah. Sehingga orang-orang robbani inilah orang-orang yang bisa menjadikan, kalau bahasa kerennya, agent of change. Salah satu di antara dakwah Rasul itu bagaimana menggiring masyarakat jahiliyah saat itu menjadi orang-orang yang generasi yang rabbani,
yang dia menerima arahan, pembinaan, bimbingan dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada sebuah kenikmatan bagi dirinya. Dan ini kenapa timbul? Karena dia sadar bahwa kehidupan yang dijalani itu berasal dari Allah. Semuanya dari Allah. Ketika dia bisa berbicara, ketika dia bisa berjalan, ketika dia bisa minum, ketika dia bisa makan, ketika dia bisa melakukan aktivitas apapun, maka muncul nilai kesadaran ruhani rabbaninya. Ini adalah Allah yang memberikannya. Maka dalam konteks dan keadaan apapun, seorang hamba rabbani itu senantiasa mengarahkan kepada tahmidullah, tasbih, dan senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang rabbani ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan kebaikan, menyebarkan kebaikan, mengajarkan kebaikan, memberikan nasihat kebaikan, dia tidak membatasi diri. Saya dulu pernah teringat ketika zaman SMA. Jadi kalau berbicara misalnya ketika naik bis, itu orang tahun 80-an kalau berbicara agama di bis itu suka sedikit rada-rada malu. Bahkan kalau kita berbicara agama, ini bukan masjid, ini bukan lagi ta'lim, ini bukan lagi pengajian, ya. Dan tidak sedikit masyarakat terkondisikan seperti itu. Padahal apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW dan ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita membawa Islam itu, nilai syiar Islam itu kan tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Dan ini salah satu di antara mana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW oleh ayat yang diterima oleh malaikat Jibril, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Artinya apa? Para ulama menyampaikan ketika kita masuk memahami menjalani perjalanan kehidupan menjadi seorang muslim yang taat, maka jangan kau batasi dengan sebuah kotak yang kecil atau dengan sebuah tempat dan waktu tertentu. Sampai-sampai Allah sendiri dalam satu titik letak ketika kita berzikir kepada Allah, kata Allah, ya ayyuhallazina amanu uzkuru ni'matallahi dzikran katsiran bukratan wa asila, sebanyak-banyaknya. Dan tidak dibatasi oleh waktu ketika kita untuk ingat kepada Allah, infak, tilawah, zikir, berbuat kebaikan, menolong saudara-saudara kita. Itu robban. Gambaran robban itu gambaran orang yang totalitas dalam kehidupannya, bagaimana dia memasrahkan. Kalau dalam sebuah sejarah itu ada ketika Mus'ab sahabat Rasulullah ketika dia ketinggalan hijrah, maka turunlah surat Al-Baqarah ayat 207, wa minan nasi may yasri ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang memperjalankan kehidupannya adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia berani mengorbankan dalam bentuk apa? Nesegan roban ramadiniyun atau Ramadan itu hanya bagian dari satu waktu di mana Allah ingin menjadikan kita menjadi hamba-hamba Rabbani. Artinya apa? Masyarakat muslimin jamaah dan hukum tidak sedikit, tidak bisa menafikan. Ada orang yang terkondisikan menjadi baik, menjadi rajin ke masjid, menjadi rajin baca Al-Quran, menjadi rajin berinfak, karena dikondisikan dengan Ramadannya tinggal atau ke Ramadannya hilang atau meninggalkan, kita sudah ke masjid dia bisa terukur membuka Al-Quran bisa dari waktu-waktu tertentu, berjamaah menjadi rada mudah. Tapi lihat, dan ini kenyataan realitas kehidupan sosial seperti itu. Padahal yang diajarkan dari Rasulullah SAW, satu di antara pesan Ramadan itu bagaimana kita terus mengaktifkan potensi kita untuk bisa hadir bersolat berjamaah di masjid, untuk bisa menghadirkan hati pada saat kita membaca Al-Quran dalam konteks kondisi apapun, sehingga Al-Quran menjadi sebuah kerinduan tersendiri untuk menghiasi dan mewarnai bahkan menerangi kalbunya. Kita tidak bisa menafikan kaum muslimin dimanapun itu akan menjadi ikon yang sangat besar di bulan Ramadan itu. Mereka memaksimalkan untuk bisa menghatam Al-Quran, itu baik dan bagus.
Tapi kan yang diingat bukan hanya itu, ini hanya sebagai satu proses pembiasaan dan pentarbiyahan agar melekat dan menguat menjadi satu kekuatan tatkala kita meninggalkan Ramadan. Maka diharapkan dekatnya kita dengan Al-Quran, basahnya lisan kita untuk berzikir, ringannya langkah kita masuk ke masjid untuk sholat berjamaah, dan ringannya atau mudahnya kita membukakan tangan kita menolong orang-orang saudara-saudara kita yang tidak mampu dan memang layak dibutuhkan. Itu adalah harapan dilanjutkan. Maka ada satu nasihat, kunu robbaniyun wala takun ramadhaniyun. Jadilah kalian hamba rabbani, jangan kau jadi hamba Ramadan. Ya. Jadi kasarnya sholat memaksimalkan 5 waktu untuk berjamaah memang dikondisikan dengan Ramadan. Atau kadang-kadang dalam bahasa percakapan sosial kemasyarakatan pada saat kita berbicara ngobrol biasa awal-awal tapi ternyata menyerempet kita gibah atau hasad, itu kan suka diingatkan sama teman kita, nggak boleh, ini Ramadan. Bahkan mungkin kita sering waktu pernah berpengalaman pada saat kita sebagai orang tua ada sedikit mau kesel atau marah, kan diingatkan oleh anak kita, "Mah, ingat Ramadan, masa marah-marah?" Itu kan? Ya, masa lagi Ramadan seperti ini. Artinya apa? Betapa luar biasanya Ramadan itu pengaruh secara psikologis, pengaruh secara emosional, pengaruh secara aktivitas sosial, pengaruh secara aktivitas kerohanian sangat tinggi, menginginkan kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Tapi sekali lagi bukan berarti Ramadan berlalu menjadi di luar biasa. Jadi biasa di luar. Nah inilah jamaah rahimakumullah apa yang disampaikan oleh Allah, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Jangan seperti seorang perempuan yang dia dari awal memintal benang menyusun balik dengan kuat, sudah kuat diikat lalu dibongkar kembali. Jangan biarkan pembinaan pentarbiyahan dari Allah selama kurang lebih insya Allah dengan kesehatan dan ridha dari Allah 30 hari berjalan. Jangan dibiarkan tanpa harus kita terus melanjutkan, karena kan yang menjadi PR-nya adalah bagaimana kita mengistiqomahkan. Maka pantas Rasulullah SAW menyampaikan ketika diminta oleh sahabat Mus'ab bin Umar bin As menyampaikan, "Ya Rasulullah, berikan kepadaku nasihat yang singkat di mana aku tidak akan meminta lagi kecuali kepada Engkau." Apa kata Rasul? "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah iman kepada Allah lalu istiqomahlah. Di jemaah rahimakumullah, yang patut kita kuatkan adalah istiqomah. Sebuah perkataan yang mudah disampaikan, mudah diucapkan, tapi tidak mudah untuk direalisasikan. Mudah-mudahan Allah mengokohkan, menguatkan hati kita untuk terus menguatkan, mengaitkan perjalanan kehidupan kita istiqomah dalam pengabdian sebagai hamba-hamba yang rabbani. Itu aja yang sampaikan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.